Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhal hadirun. Sabahul nur. Assalamualaikum jami'an. Anu bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah ini bikhair walafiat. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Kita pagi ini akan sedikit belajar ya. Belajar tentang bagaimana sih belajar bersama teman-teman di kelas yang menyenangkan. Satu metode yang saya ambil yaitu Tips Games Tournament. Kalau dilihat dari judulnya pasti ada kata kunci di sini game. Game yang seperti apa? Oke, lanjut. Suka. Ini dulu. Nyala dulu. Sebelum kita berlanjut, apa sih tim game turnamen itu? Tim game turnamen itu salah satu model pembelajaran kolaboratif. Kooperatif dengan dibentuk kelompok-kelompok kecil dalam kelas yang terdiri atas 3 sampai 5 siswa yang heterogen. Nah, setiap siswa berkompetisi sebagai perwakilan timnya dengan anggota tim yang lain dengan kemampuan akademis sebelumnya setara dengan mereka. Jadi tim ini dalam kelas ada 3 atau sampai 5. Nah, maksudnya heterogen ini apa? Maksudnya, jadi dalam tim itu sebisa mungkin antum semuanya, para ustadz-ustadzah, membagi yang sekiranya menurut antum kemampuan untuk menerima pelajarannya itu cepat atau mohon maaf yang sedikit lambat atau slow learner. Itu bisa slow learner. Kalau kemampuan memahaminya cepat fast learner. Nah, mereka sebelum memasuki tim ini, antum dalam pembagiannya bisa membentuk kelompoknya, menentukan kelompoknya siapa aja yang dalam kelompok tersebut. Kira-kira si A dengan si B atau si B dengan si C, seperti itu. Nah, dalam kali ini kita akan belajar bagaimana sih TGT dalam Maharo Istima. Nah, Maharo Istima sendiri tentu ustadz-ustadzah sudah tahu ya. Keterampilan menyimak atau Maharo Istima adalah kemampuan seseorang dalam mencerna atau memahami kata atau kalimat yang diucapkan oleh para penutur atau media. Intinya kita menerima apa yang disampaikan dengan cara mendengar. Nah, sebelum masuk bagaimana kita mau jalan-jalan atau bersenang-senang dengan TGT, nah kita harus tahu dulu apa sih kelebihannya dari TGT. Nah, yang pertama, membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar sehingga termotivasi untuk belajar lebih giat. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada anak-anak itu kalau belajar itu kan fast learner atau mereka cepat dalam menerima atau slow, mereka lambat dalam menerima. Di sini semisalkan mereka yang lambat dalam menerima pembelajaran itu atau pelajaran itu, mereka bisa termotivasi. Aku harus belajar dengan giat biar nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang fast learner seperti itu. Kemudian melatih siswa untuk bersosialisasi serta kooperatif dengan siswa yang lainnya. Nah,
pasti ustadz-ustadzah ada gini. Si A ketika berkelompok, ketika belajar, dia pasti saya tak ngerjakan sendiri, saya tak nggak usah ngasih tahu orang lain, saya nggak usah bantu temannya. Nah, fungsinya di sini dia mengajarkan mereka untuk bisa bersosialisasi. Ketika mungkin di rumahnya dia adalah anak tunggal misalkan, otomatis dia kan apa-apa kebanyakan sendiri, misalkan seperti itu. Nah, jadi ketika di kelas dengan grup dengan tim game ini, dia bisa belajar bersosialisasi dengan temannya di kelas. Kemudian meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Nah, kan tadi pembagian kelompoknya secara heterogen, artinya slow learner dengan fast learner. Nah, di sini toleransi yang fast learner ini biar ini loh temanku yang dia harus kita kasih motivasi biar semangat belajarnya semakin tumbuh. Begitu juga yang slow learner, dia agar dia juga peka, dia motivasi belajarnya sangat bersemangat, sangat tinggi. Saya harus seperti dia dong, biar saya juga bisa tetap bersemangat, biar saya juga sama seperti dia. Kemudian proses belajar mengajar berlangsung dari proses keaktifan dari siswa sehingga meningkatkan persepsi siswa bahwa hasil yang mereka peroleh berdasarkan usaha dilakukannya. Nah, terkadang dalam suatu kelompok itu kan ada yang udahlah kamu aja yang ngerjakan, udahlah si B aja yang ngerjakan, aku tak bikin cover aja misalkan seperti itu. Nah, ketika kelebihannya di sini tim mereka bisa berkolaborasi. Ayo, jadi mereka terpacu. Saya juga harus bisa memberikan sumbangsih dengan kepada kelompok yang saya dapatkan gitu kan. Jadi nggak cuma yang slow learner atau fast learner saja seperti itu. Nah, di mana ada kelebihan, di situ pasti ada kekurangan. Nah, apa saja kekurangannya? Yang pertama, butuh waktu yang lama serta sarana maupun prasarana yang mendukung. Nah, kalau Maharul Istimewa sendiri tentu butuh sound system, dan kalau misalkan kelasnya kurang memadai, otomatis pembelajaran ini tentu kurang terdukung. Dan waktunya juga membutuhkan waktu yang cukup, karena dalam pembentukan kelompok tentu tidak butuh waktu yang sebentar. Kadang kalau misalkan kita sudah ditentukan itu yang akan lebih cepat, namun kalau misalkan ditentukannya di kelas, nah ini yang akan menghabiskan waktu. Selain itu menimbulkan ketertinggalan bagi slow learner lambat dalam proses belajar. Nah, ini ketika slow learner ini dia kurang termotivasi, akhirnya dia merasa tertinggal. Sudahlah, saya tak diam saja gitu, tak ngikutin teman saja gitu. Nah, kemudian yang ketiga, menimbulkan kekecewaan bagi siswa fast learner atau yang belum terbiasa memberikan penjelasan kepada siswa yang lainnya. Nah, ini juga kekurangannya. Setiap anak tentu tidak semuanya memiliki kemampuan menjelaskan. Menjelaskan kepada temannya, begini loh alur prosesnya, dari A dulu, terus B dulu, terus C dulu, dan lain sebagainya. Nah, tidak semua anak bisa menjelaskan atau memberi penjelasan kepada siswa yang lainnya dengan detail. Nah, akan tetapi, di sini pada fast learner yang mereka memiliki kelemahan ini, mereka akhirnya merasa, ngapain sih berkelompok, jadinya mendingan saya kerjakan sendiri aja gitu. Nah, biar cepat selesai gitu. Nah, kemudian yang keempat, sulit dalam pengelompokan peserta didik mempunyai kemampuan
belajar yang beragam. Nah, di sini memang dalam pengelompokannya ketika sudah ditentukan dari awal mungkin bisa kemampuannya bisa merata antara slow learner sama fast learner. Tapi kalau misalkan kita mubasyaratan, misal ahsab hatta salasa, hitisnya salasa kan otomatis apa yang kita kelompok yang terbagi itu kan belum tentu merata. Jadi kemampuannya dia yang dimiliki mungkin kebetulan ketika duduknya pas itu akan merata, tapi kebetulan nggak pas, para siswa, aduh aku kok sama ini ya, aku kok sama itu ya. Nah itu. Ya. Aduh, gimana nih? Oke. Ya. Kayak printer lagi. Oke. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah TGT. Yang pertama tahap penyajian kelas. Nah, dari referensi yang saya dapat untuk tahap pertama ini ada yang menyebutkan dan ada yang tidak. Dalam penyajian kelas, guru, ustadz-ustadzah sebagai fasilitator di kelas sebelumnya bisa melakukan tahap penyajian kelas, namun di referensi yang lain ada yang langsung ke tahap belajar dalam kelompok atau langsung ke pembagian kelompok. Nah, kemudian setelah kelompok dibagi langsung ke permainan. Nah, kemudian penjelasan permainannya. Nah, terus ini pertandingan. Jadi pertandingan apa ya? Kita yang mana yang untuk apa? Untuk memacu semangat siswa. Aturan mainnya otomatis dibagi kelompok ya. Kemudian dibagikan selembar kertas kerja kepada masing-masing kelompok, satu aja dalam kelompok. Atau terus kemudian video, kita bisa pakai video, atau kalau misalkan kita cuma khusus audio, bisa pakai audio saja. Nah, yang diputarkan dan siswa mendengarkan dengan seksama. Setelah audio selesai, siswa diberikan waktu kurang lebih 5 menit untuk menuliskan makna dari mufradat yang dituliskan. Nah, jadi apa yang dituliskan mereka itu mufradat yang mereka dengar. Banyak sekali memang masalahnya di sini. Siswa itu kurang dalam mufradat. Nah, bagaimana caranya ya? Kita bisa pakai game ini, yaitu dengan mendengarkan audio, terus apa yang sudah mereka dengar dituliskan dalam kertas, kemudian mereka cari mufradat-mufradat yang menurut mereka sulit atau yang mereka tahu, dan kemudian dituliskan maknanya sekalian di sampingnya seperti itu. Nah, setelah semuanya tertulis, siswa mengumpulkan lembar kerja masing-masing dan guru memberikan penilaian dan reward. Untuk penilaiannya sebenarnya mudah. Dari setiap kelompok siswa kan menuliskan ya. Misalkan ustadzah sama ustadzah yang satu kelompoknya ustadzah. Nah, itu satu kelompok 1, 2, 3. Nah, kan masing-masing sudah merekam atau menuliskan dengan pada yang didengar pada kertas kecilnya masing-masing. Nah, kemudian dikumpulkan pada selembar kertas yang sudah diberikan oleh guru. Nah, setelah itu setelah mendengarkan semuanya, mufradat tadi dikumpulkan, ditulis maknanya semuanya, dan setelah dikumpulkan penilaiannya adalah berapa banyak mufradat yang telah didengarkan dan diberikan maknanya. Nah, tapi ketika benar dan salahnya nanti dikoreksi bersama, atau bisa dikoreksi pribadi oleh guru, tergantung mungkin waktu juga, tergantung waktu atau tergantung mood, tergantung gurunya bagaimana ya. Tapi alangkah baiknya ketika waktunya masih banyak, guru bisa membahas maknanya, karena itu perlu. Mungkin mufradat A itu tidak ditangkap dengan baik dengan siswa yang lainnya. Akhirnya sebaiknya mufradat ini disampaikan. Oh, ini artinya, oh ini sebenarnya tulisannya seperti ini. Oh, ini sebenarnya mufradatnya artinya ini, bukan yang itu.
Jadi Ya. untuk penilaiannya ini bisa dibahas. Kemudian misalkan ada mufradat yang sama dalam satu kelompok, misalnya si A dan si B satu kelompok dengan si C. Lah, ternyata si A, B dan C ini menuliskan mufradat al-babu, di mana pintu. Nah, berarti yang sah adalah satu saja, yang lainnya bisa dihapuskan. Iya. Ya. Contoh. Oke. Tadi contoh itu. Wah, Udah ada yang lain? sweet. Nah, oke, kajian terdahulunya ini dari Udah lewat beberapa jam ini berapa? ya, lanjut aja ya. Lanjut, Bu. Oke, Nah, Bu. akan tetapi ini yang harus diperhatikan bahwa ketika game itu berlangsung, yang harus kita antisipasi adalah kondisi ruangan belajar yang yang cukup untuk satu kelas itu, dan antisipasi gangguan dari luar. Ada Mungkin bom. ada yang ketuk pintu dan lain sebagainya. Ada bom. Ada bom. Oke. Thank you. Oke, sekarang kita coba. Alhamdulillah. Oke. Karena saya rasa di ruangan ini kemampuannya pas semua, ya jadinya mohon berhitung saja. Asep Hatta Salasa. Senin. Salah sah. Nah ini. Nah ini Salasa. Biar cepat. Wahid Isnin Salasa. Dekat Wahid jadi Isnin ini. Salasa. Di sini aja. Nah, biar cepet ya. Wahid Isnin Salasa. Yang kelihatan di situ rekamnya nggak kelihatan sih. Harus mengalah nih. Ya mengalah aja lah sama bisa Apa aku di sini? Mana Wahid? Nahnul. Mana Isnin? Ada mana? Bu murid gadis bu suruh Namanya Slipknot. Apa jam berapa? Jam berapa? Ada yang Salati aina air maka. Terus lagi. Halat istadatum. Istirahatkum. istirahat bu istirahat. Coffee break. Udah jam 9 itu. Murid gadis. Bandel. Ista. Yaman wa Qudan. Halas Bu, orang ini tadi cerita-ceritanya nih. Mana saat tuh bisa dah? Silakan menuliskan mufradat yang kalian dengar di sini. Boleh di kertas lain, boleh langsung di sini. Oh, apa? Ambil al-kalam. Murid bandel. Murid Halat istadatum. Qabla nabda ya naqra al-basmalah. Silakan didengarkan dulu, kemudian sambil ditulis mufradat-mufradatnya. Nanti ketika cerita ini saya matikan, soundnya saya matikan, silakan dituliskan apa arti dari mufradat-mufradat tersebut. Siapa yang paling banyak, dia yang memenang. Kalau nggak tahu boleh browsing internet, boleh tanya teman sekelompoknya. Oke. yang paling Miss baik. Aida. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Murid bandel saya. هذه قصة عن فيل ونملة. كان هناك فيلا يعيش في الغابة، وكان شديد الفخر بحجم الضخم، وعادة ما يسبب المشاكل للحيوانات الأخرى.
ويسخر منهم. وفي يوم بينما كان يسير في الغابة رأى ببغاء واقفا فوق شجرة. يا هذا ماذا هذا؟ ألم تراني قادما؟ أنا أقوى حيوان في الغابة. هيا عليك أن تنحني أمامي. ماذا؟ أترفض؟ أحمق! إذا سأعلمك أن تحترمني. رفض الببغاء أن ينحني للفيل الذي خلع الشجرة كلها وأخذ يغصها. فلم يستطع الببغاء أن يجلس عليها وضرب عينه. هل يضر؟ رأيت الآن ما يمكنني فعله؟ أنتم جميعا ضعفاء أمامي. صار الفيل المختار بعيدا وذهب إلى النهر كعادته لشرب الماء. وبجوار النهر كانت هناك نملة تعيش في تلة نمل صغيرة. اعتادت النملة أن تجمع الطعام لمنزلها كل يوم، واعتاد الفيل أن يضايقها، ولم يختلف الحال اليوم. فبينما كان الفيل يشرب الماء رأى النملة في طريقها. يا صغيرة، لمن هذا الطعام؟ هذا الطعام لمنزلي، فالمطر سيبدأ وعلي أن أجمع الطعام. Naam, kifaya. Tuh, kasih. Ada Faiz, Faiza. Assalamualaikum. Dakwah kita ini Dakwah kita. dari kota ini. Ya, kami nggak dapat. Dari kota ini. Lintak tuh makna. Faiz dan salah satu Bisa dicurangi. Bisa dicurangi. Siapa tadi? Biasa di atas jendela. Sabagah itu internet. Oh iya. Sabagah ada dia tuh. Ya, Sogir. Sabagah itu Jaring. jaringan Jaring. di atas jaring. Dapat hadiah nih yang menang. Iya. Ada nih yang siapkan. Siap kan? Apa ini? Terserah lah. Tulisan dokter ini. Bapak Boleh lah tulisan. Mana tahu Apa? Dari bawah. Saya saja yang bekerja. Murid saya itu. Naam. Murid Fadil dulu pisau. Masina fi ebijani dua Upaya ada al-azimah. نحن أنها منتجة. Fakat nahnu najlis bijadiha bahwa azimah al-ma'adah. Idan badin ida antum jami'an faiz. Apa ini? Wal faiz hadiyah. Antum lah. Ya, sorry. Itu sangat kecil. Enggak ada. Salah sebenarnya. Man, kita Anon, kasih. Rahim. Al-Wahidah. Mau denger aja. Man, Orikon. 5, 4, 3, 2, 1. Dari kota ini. Dapat dari jemaah. 5 jalan Mas Hatta tadi Lama. Apa tiga? Jangan lihat. Nyontek. Jurang. Dia dengerin lagi di YouTube-nya. Suruh pusat. Gaya. 20 دقيقة الله. Ayo. Alhamdulillah, Mbak Din, nanti ketika Siapa? kita hitung langsung ya. Namanya siapa tuh? Udah. Kelompok 1.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yeay. 24. Mufradat. Insya Allah saya anggap semuanya sudah mengira, jadinya saya anggap semuanya benar. Kelompok 2 per jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, banyak. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh. Karena ini jumlah saya aku karena jumlah 2. Ya, 35. Jadinya 30. 5. Oke, yang kelompok 3. Ada ya. Adil juga. Betul. No. Masih ada. Karena ada yang jumlah, karena tidak mungkin tadi tidak mendengarkan, dan ada yang nggak tahu ini tulisannya bagaimana ya. Jadi saya koreksi dulu, nanti saya umumkan dengan berapa jumlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Siapa tuh yang berkumpul? TGT dari yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada benarnya itu dari Allah, kalau ada salahnya itu murni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cabut ya, Kak. Iya, cabut. Oh, belum tenang dong. Bagus ya. Mbak Fitri ya. Langsung. Role play. Bismillah.